Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisha Putri dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembahasan ini, saya akan membahas soal statistika matematika nomor 6.53. Soalnya yaitu misalkan Y1, Y2, sampai Yn adalah peubah acak binomial yang independen. Dengan percobaan itu sebanyak NI dan peluang suksesnya atau peluang berhasilnya yaitu PI. I-nya itu dari 1, 2, sampai N. Soal yang akan saya bahas yaitu A, C, dan E. Kita mulai dari A dulu. Jika semua NI are equal, jika semua NI sama, dan semua P sama, maka carilah distribusi dari sigma YI, I sama dengan 1 sampai N. Kita ketahui NI-nya sama, artinya N1 sama dengan N2, seterusnya sampai sama dengan NN. P-nya juga sama, berarti P1 sama dengan P2, sama dengan, seterusnya sampai sama dengan PN. Untuk N1 sama dengan N2 sampai seterusnya, itu kita misalkan dengan huruf M, kita simbolkan dengan huruf M, sedangkan untuk PI-nya kita simbolkan dengan huruf P. Selain itu, kita juga definisikan bahwa sigma YI itu adalah U. Kita ketahui bahwa fungsi pembangkit momen dari Y, itu adalah Q ditambah P E pangkat T dipangkatkan lagi dengan K. Maka dari itu, fungsi pembangkit momen dari U adalah epsilon dari E pangkat TU. Di mana U-nya kita sudah ketahui bahwa sigma dari YI. Sigma dari YI. Ini E pangkat T sigma YI. Kemudian T-nya kita masukkan ke dalam sigma. Jadinya sigma T YI. Dengan begitu, produk dari epsilon E pangkat TYI untuk I sama dengan 1 sampai N, bagian ininya, bagian epsilon sampai sini, itu bisa kita ubah dengan ini. Sehingga produk dari epsilon E pangkat TYI-nya kita ubah menjadi Q ditambah P E pangkat T, pangkatkan lagi dengan K. Untuk I sama dengan 1 sampai N. N. Baik. Sehingga kita mengetahui bahwa U itu adalah binomial dengan NK dan P.
Binomial dengan NK dan P. Kita lanjutkan ke soal yang B. Yang C. Yang C adalah jika NI are different, jika NI-nya berbeda-beda, sedangkan P-nya sama, carilah conditional distribution, carilah distribusi bersyarat Y1 dengan sigma YI sama dengan M. Ini syaratnya. Karena ini distribusi bersyarat, maka dari itu kita mencari peluang dari Y1 syarat U harus sama dengan M. Ini seperti peluang bersyarat ya. Kalau misalnya ada PA garis B, artinya di atas yaitu PY1 dan U sama dengan M per PU sama dengan M. Di sini kita cari peluang dari PY1 sama dengan Y1, lalu dikalikan dengan PU sama dengan M dikurang Y1. Sedangkan yang bawahnya, atau per PU sama dengan M. Dari sini, PY1 sama dengan Y1, itu kita gunakan kombinasi. Kombinasi dari N1 Y1 dikalikan dengan P pangkat Y1 dikalikan lagi dengan 1 min P pangkat N1 kurang Y1. Lalu untuk PU sama dengan M min Y1, yaitu kombinasi dari sigma NI sampai M min Y1 dikalikan dengan P pangkat M min Y1 dikalikan dengan 1 min P pangkat sigma NI dikurang M tambah Y1. M tambah Y1. Di sini I-nya sama dengan 1 sampai N. Per kombinasi dari sigma NI M dikalikan dengan P pangkat M dikalikan dengan 1 min P pangkat sigma NI dikurang M. I-nya dari 1 sampai N.
Sehingga kita bisa tuliskan di sini. Sama dengan kombinasi dari N1 Y1 dikalikan dengan kombinasi dari sigma Ni dengan M dikurang Y1 per kombinasi dari sigma Ni M. Dengan begitu, Y1U sama dengan M, yaitu hipergeometrik dengan N1 sigma Ni. Baik, kita lanjutkan ke soal yang E. If all of the P are different, jika P-nya itu semuanya berbeda, does the method of moment generating function work well to find distribution of sigma Y. Jadi, apakah metode fungsi pembangkit momen itu bisa bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma Y? Jika semua P-nya berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI yaitu QI ditambah PI E pangkat T dipangkatkan dengan NI. Untuk semua I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya hingga N. Sekarang kita definisikan V yaitu sebagai sigma YI. Di mana fungsi pembangkit momen V adalah Q1 ditambah P1 pangkat T N1 dikalikan dengan Q2 ditambah P2 pangkat T, E-nya ketinggalan ya, E pangkat T. Di sini ada E pangkat T. P1 E pangkat T, P2 E pangkat T dipangkatin dengan N2, seterusnya dikalikan hingga Qn ditambah Pn, E pangkat T dipangkatkan lagi dengan Nn. Maka dari itu, untuk probability atau untuk peluang distribusi jika P-nya semuanya berbeda, maka fungsi pembangkit momen ini tidak bisa dicari. Kita tidak bisa mencari distribusinya dengan fungsi pembangkit momen. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.